teman-teman, yuk kita belajar filosofi belajar. Hari ini mungkin sedikit kita belajar kata merdeka. Merdeka itu lepas dari penjajah dan juga lepas dari kendali. Kurikulum merdeka itu bebas dari kendali nggak? Kita dikendalikan dari atas. Ya. Berarti mereka belum, baru merdekanya baru belajar. Terus teman-teman jawab dengan jujur, merdeka nggak? Apa terkendali atau terbebankan? Di eksistensi merdeka sudah pudar. Kita mau bahas nggak biar seru nih, biar kementerian dan pemerintah tahu gitu. Komen di bawah yang jelas, yang jujur. Profesional harus memahami filosofi, berjuang selalu, berjuang sampai modar. Pendidikan cuma satu, guru diberdayakan dan disejahterakan. Itu aja. Enak kan? Guru itu mata rantai yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dan pendidikan. Guru-guru disibukkan dengan pelatihan segala macam, sertifikasi dan sebagainya. Coba jaminan nggak gimana kualitasnya? Datanya ada kok. Ini cuma satu, diberikan kenyamanan finansial, berdayakan secara karya, bukan secara rentetan materi, pelatihan dan sebagainya. Cuma dites mana karyamu guru, nah itu aja cukup. Seandainya Anda jadi Menteri Pendidikan, apa aja kira-kira yang akan Anda prioritaskan atau programkan? Biar seru ya, versi kita kan beda-beda, asik jadinya. Terus dari gue juga ada, oke brothers, sisters, para guru-guru yang mulia. Yang pertama, profesi guru itu harus di atas dulu, ditaruh di atas daripada profesi apapun. Guru minimal S2 tapi dibiayai gratis. Kita ke filosofisnya begini bro, kurikulum apapun namanya, intisarinya nggak terdeteksi. Fondasi berpikir filosofisnya yang harus didapatkan. Bagaimana untuk mengembangkan Indonesia menjadi lebih baik? Nah, filosofisnya, kenyamanannya, kesejahteraannya itu tidak terangkat atau tidak mencukupi. Itu yang dipikirkan mah. Udah banyak bukti Malaysia dan sebagainya itu menerapkan seperti itu. Masa kita mau menerapkan strategi apapun namanya amburadul? Untuk sederhana seperti ini, sejahterakan dulu, amankan dulu, nyamankan dulu ya, cukup. Nah, nggak harus berlebihan, cukup. Nah, ketika itu baru kita tuntut, nah, mana karyamu guru, mana karyamu siswa atau pembelajar dan sebagainya. Menjadi guru itu benar-benar dia suka dan mau dan cita-cita mulia seperti negara maju pendidikannya. Dan syaratnya cuma 4 kok, kompetensi teknologi, kompetensi bahasa, kompetensi filosofi atau moral, etika, serta kompetensi karya. Itu syarat guru. Dia nggak ada itu dalam setahun harus 2 gitu ya. Dia nggak ada gitu ya, disuruh jadi apa gitu, jadi TU atau apa segala macam. Nah gitu ya, jadi seimbang. Kita jangan hanya menuntut tapi juga kita harus dituntut. Nah, jangan hanya mengkritik tapi kita juga dikritik. Nah gitu bro, setuju nggak setuju silakan ya. Ini harus dengarkan nih. Jadi intisarinya adalah sejahterakan dulu, nyamankan dulu, baru lihat perkembangan nanti. Kita berani taruhan. Guru akan berpacu, guru akan berkarya, guru akan bertanggung jawab. Karena dia akan fokus. Dia akan fokus pada satu mendidik dengan cara yang utuh dan sebenarnya tidak terbebani birokrasi. Sampai kapanpun, mau apapun nama kurikulumnya, kalau fondasi filosofinya tidak dibetulkan, rasa nyaman berkarya, mengajar dan sebagainya, dalam hal ini kesejahteraan, yang harus berlebihannya, itu cukup kan? Nggak ketemu itu, nggak ada itu, nggak tersentuh itu ya, sampai apapun namanya kurikulum merdeka, kurikulum terjajah, kurikulum apapun, tidak akan ada perubahan. Oke, sepertinya itu dulu. Nanti kita lanjut ya. Nah, silakan teman-teman menanggapi dengan cara yang kritis, akademisi, dan jangan takutlah. Kita berani kritis karena kita juga mengajari tentang berpikir kritis. Kalau kita nggak mau dikritik dan kita tidak kritis, gimana kita mau mengajarkan ilmu itu? Nah, terbalik namanya ya. Nah, jadi para guru-guru di kelompok, grup dan sebagainya, beranilah untuk menciptakan sebuah iklim yang kritis. Jangan anti kritik. Kalau anti kritik itu bisa dijamin nggak akan ada kemajuan. Mangut-mangut aja, yang oke-oke aja segala macam. Ya emang lancar, tapi lancar secara administratif thinker namanya. Oke, tidak visioner, tidak futuristik.